terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik adalah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku lihat wajah terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama di malam hari ini membuka hati kita dengan sungguh untuk Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul bersehati di dalam nama Yesus, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Dan itu janji bagi setiap kita bahwa kehadiran Yesus nyata pada malam hari ini. Yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi dan berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu. Dan mari saat ini kita berdoa. Hati kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya hidup kami sampai hari ini semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bahkan kesempatan bagi kami di malam hari ini untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah, beribadah. Bahkan kami akan mendengar firman-Mu. Kami tahu semuanya kesempatan yang Kau beri bagi kami, anugerah yang melimpah, dan kami mensyukurinya Tuhan. Karena itu kami rindu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami, sebab kami tahu tujuan kami sama, satu, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan
percaya hanya padamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami penuh dengan pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita angkat tangan kita bersama, saudara kita katakan, mulutku pujilah Tuhan, pengharapan kami kepadamu Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan Sekali lagi lalu kita sembah Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah kami yang baik, Allah yang memberikan pengharapan yang pasti bagi kami, dan kami mensyukuri kasih-Mu ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang mengasihi kami, yang memimpin kami, yang menuntun jalan-jalan kami. Tidak ada yang seperti Engkau, yang selalu memberikan pengharapan yang pasti bagi kami. Karena itu malam hari ini hati kami dipenuhi dengan syukur, mulut kami dipenuhi dengan pujian, sebab Tuhan kami adalah baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Uramata syakara patakara labarala. Inna baralaba. Namaralamashi. Tiada yang lain, tiada
Shakana mata karada bara la bara la bara la. Ora la basha kara la bara la bara la bara la bashikiara. Shakana mata kara la bara la bara la bara la bara. Ora la bashikiara la bara la bara la. Ora mashakana mara la bara. Inna mara la basha kara la bara la. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau sangat baik kepada kami, dan Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari kesetiaan-Mu bagi kami. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan penolong. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
pujikan bersama dengan teman kita. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan, Masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, ada Tuhan bagi penolong. Penghibur hanya Engkau Bapa. Kau Bapakku yang setia. Katakan penolongku, penolongku hanyalah diri, penghiburku. Menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Penolongku, penolongku hanyalah dirimu. Hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Hanyalah dirimu, penghibur, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Bapakku yang setia. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Penolong hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sambil angkat kedua tangan kita bersama, katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan, penolongku hanyalah diri. Engkau penghiburku Tuhan. Amin. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan selalu menyertai. Selalu menyertai hidupku.
banyak engkau percaya malam hari ini Tuhan sanggup menolong buat setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Mulai angkat sembah kita. Percayalah pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Mari malam hari ini temukan pribadi Tuhan. Pastikan kita bertemu pribadi dengan pribadi kepada Tuhan. Yesus, Engkau sanggup menolong kami. Yesus, Engkau sanggup menyembuhkan sakit kami. Yesus, Engkau sanggup menghibur kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Puaskan setiap kami Tuhan. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu. Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang memulihkan kami, Kau pengharapan kami. Mari bersama angkat kedua tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Terima kuasa yang baru dari Tuhan. Terima pertolongan dari Tuhan. Terima pemerintah.
Engkau yang bisa berbahasa roh, satukan roh kita sejenak berbahasa roh bersama Bapak Ibu Saudaraku. Besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada buat setiap kami. Engkau pengharapan buat setiap kami. Hanya Engkau Yesus yang sanggup menolong kami Bapa. Engkau yang sanggup mengangkat setiap hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Jemaat sendiri sambil angkat kedua tanganmu katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ini iman kami Tuhan, menjadikan yes Lord, lebih dari pemenang. ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Janji-Mu Tuhan, Engkau Yesus yang sanggup menolong kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari bersukacita malam hari ini. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Mari masuk ke bab-Nya dengan hati bersyukur. Penuhi
mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hatinya sukacita. Mari lambaikan tangan kita. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kami masuk ke gerbang Tuhan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hatinya sukacita. Angkat jempol kita. Sebab Tuhan Dia baik, yes, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Kasih setiamu kekal sampai selamanya. Semua katakan selamanya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Yang sepakat katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih tos kanan kiri katakan, Tuhanlah sumber kekuatanmu dan sukacitamu. Hey. Katakan kepada Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber pengharapan kita satu-satunya. Buka hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar karya-Mu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Di pelukan-Mu Kau menjagaku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau aja. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Akan besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu yang menuntunku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Penghiburan-Mu, kekuatanku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, serukan Kau aja. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai,
Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang kami andalkan. Engkau Tuhan pembela kami, Tuhan pemelihara kami, menyediakan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Malam hari ini kami buka hati kami bagi Tuhan, bagi perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi setiap kami malam hari ini dengan urapan yang luar biasa. Dan kami percaya setiap kami yang mendengarkan perkataan firman-Mu, kami diberkati. Amin. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Satu kali saya ada nonton sebuah DVD, judulnya The Bible. Pada saat saya nonton film ini, ada berbagai macam perasaan berkecamuk di hati saya saat itu. Yang pertama, saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya nonton film ini? Sebab pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan sama sekali. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun dahsyatnya Allah kita, Bapak Ibu Saudara, sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan, saya nangis senangis-nangisnya. Saya angkat dua tangan saya di hadapan Dia, saya memuja Dia dan saya menyembah Dia. Dan saat itu saya berpikir, ini kan saya baru nonton filmnya. Saya tidak tahu bagaimana cara saya mengungkapkan kebanggaan saya punya Allah yang dahsyat seperti Dia. Kalau waktu itu saya ada di tempat kejadian dan saya alami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka di hadapan Allah. Namun pada waktu saya nangis, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba tangisan saya berubah menjadi kemarahan. Kenapa kemudian saya jadi marah? Sebab tidak butuh waktu yang lama. Setelah bangsa Israel mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu, setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka di hadapan Allah, cuma butuh 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan sungut-sungut di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Marah dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Pada waktu saya menyaksikan adegan itu, saya marah betul dengan bangsa ini. Saya katakan ini bangsa memang keterlaluan. Ini bangsa memang gak tahu diri. Baru saja mengalami mujizat yang maha dahsyat. Baru saja menaikkan syukur dan kemenangan di hadapan Tuhan. Sekarang sudah bersungut-sungut lagi. Namun pada waktu saya marah, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya jadi malu sendiri. Ketika saya sadar, bukankah saya juga masih sering melakukan hal yang sama seperti itu? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita ditolong oleh Tuhan, lalu dengan mudah mulut kita bilang apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, dan seterusnya. Namun manakala kita mengalami banyak hal yang kita tidak mengerti, kenapa semuanya mesti terjadi dalam hidup kita, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahkan tidak sedikit dalam kondisi semacam itu, kita mulai meragukan kasih dan kuasa-Nya atas hidup kita. Malam ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi berita baiknya, Tuhan tahu semua setiap pergumulan kita malam hari ini di hadapan Dia. Itu sebabnya di hadapan Allah yang sedang kita sembah malam ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk memperkatakan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita berkata, takkan ragu ku berjalan
di dalam lembah yang kelam, ku tak takut saat Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari bersama-sama katakan, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Malam hari ini di hadapan-Mu Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak mengerti mengapa semuanya mesti terjadi dalam hidup kami. Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu malam ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat dalam hidup kami, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami hari ini, sekalipun kami belum bisa mengerti, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami kenal siapa Allah yang kami sembah, bahwa Engkau adalah Allah kami yang benar, sehingga tidak pernah sekalipun Kau melakukan kesalahan atas hidup kami. Tidak pernah sekalipun Engkau merancangkan yang jahat atas hidup kami ini. Itu sebabnya di hadapan-Mu malam hari ini, inilah sekali lagi pernyataan kami, ya Aba. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Terima kasih segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah.
katakan kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang setuju sekali lagi kita angkat kedua tangan di hadapan Dia. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Engkau baik selamanya, tak pernah berubah. Kasih dan setia-Mu ya Bapa, selamanya, selamanya. Mari sekali lagi dengan segala hormat kita angkat kedua tangan di hadapan Bapa malam hari ini. Berikan apa yang layak Dia terima dari setiap kita malam ini. Jangan tahan apa yang kita bisa berikan bagi Dia, sebab Dia tidak pernah menahan segala kebaikan-Nya. Inna bayara masyake. Selamanya, tak pernah berubah. Kasih dan setia-Mu Bapa selamanya, tak pernah berubah. Kasih dan sayang-Mu Bapa selamanya. Di hadapan-Mu malam ini Bapa, bukan hanya untuk perkara yang sudah dapat kami mengerti, yang terjadi atas hidup kami katakan yang Kau buat itu baik. Namun untuk segala perkara, bahkan yang belum dapat kami mengerti sekalipun, yang tengah terjadi dan kami alami dalam hidup kami hari ini, tetap di hadapan-Mu malam ini, kami katakan bahwa segala yang Kau buat itu tetap sangat amat baik bagi setiap kami Bapa.
Sebab kami ini sadar sepenuhnya jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Jadi sudah terbukti ya Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Lewat setiap kata-kata yang ada di dalam pujian-pujian tadi, sudah terbukti bahwa sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Setuju Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi masalah dalam hidup ini ada di tangan siapa hidup kita. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, sebagaimana pemazmur berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun hanya ketika Allah ada bersama dengan kita, kita merasa tenang dalam hidup ini. Itu sebabnya setuju, mari sekali lagi sama-sama kita akui di hadapan Dia. Jalanmu tak terselami, ini pengakuan kami ya Abah. Namun satu yang kami percaya, di balik segala yang terjadi ada rencana-Mu yang indah. Demikian panjang, lebar, tinggi dan dalamnya, tidak terselami oleh pikiran kami ya Abah. Terima kasih ya Bapa dalam hidupku.
karena keindahan hati kehadiran-Mu. Yang setuju mari sekali lagi kita angkat kedua tangan, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti bertanya mengapa sama Tuhan. Berhenti bertanya kenapa sama Tuhan. Sebab kalaupun Tuhan mau menjelaskannya, pikiran kita tidak akan pernah sanggup untuk menyelami setiap jalan-jalannya. Sebab memang bukan bagian kita untuk memahami setiap jalan-jalannya. Bagian kita adalah tetap setuju dengan Dia. Sebab firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi dari jalan pikiran dan rancangan hati kita. Sekali lagi tidak terselami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Bagian kita adalah tetap mempercayai Dia. Apapun, bagaimanapun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Satu kali Polikarpus, seorang uskup dari gereja Smyrna, dia diperhadapkan kepada penguasa Romawi saat itu. Dan dia dipaksa untuk menyangkali iman percayanya dengan ancaman hukuman mati. Namun di hadapan penguasa Romawi pada saat itu, Polikarpus berkata, sudah 86 tahun aku melayani Dia, namun belum pernah sekalipun aku mendapati Dia mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku dapat menyangkali Dia yang telah memberikan hidup dan nyawanya bagiku? Polikarpus dipaksa untuk mengubah pendiriannya dengan ancaman dia harus naik ke tiang bakaran. Namun sekali lagi ancaman tiang bakaran tidak menggoyahkan iman dari Polikarpus. Dan akhirnya dia mati terbakar di atas tiang bakaran itu. Berabad-abad sebelumnya Bapak Ibu Saudara, ada 3 pemuda yang luar biasa. Namanya Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka juga diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar dan penguasa saat itu. Dan mereka juga dipaksa untuk menyangkali iman percaya mereka dengan ancaman dapur api yang menyala-nyala. Namun di hadapan Raja Nebukadnezar dan penguasa, dengan lantang mereka berkata, kami percaya kepada Allah yang kami sembah, bahwa Dia pasti akan menolong kami. Bukankah ini sebuah pengakuan iman yang luar biasa? Di tengah-tengah ancaman dapur api yang menyala-nyala. Kalau pernyataan ini luar biasa, malam ini saya berani berkata, pernyataan berikutnya jauh lebih luar biasa. Sebab lebih lanjut mereka bilang apa? Tetapi sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami, perlu Tuhanku ketahui, sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah dewa dari Tuanku. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, mereka mau berkata begini,
Sekalipun Allah yang kami sembah itu jelas-jelas tidak menolong kami, kami akan tetap setia kepadanya. Iman yang semacam ini yang Tuhan cari hari-hari ini. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat dari sebelumnya. Dan ketika mereka dikeluarkan dari dapur api itu, firman Tuhan mencatat tidak ada sedikit pun luka bakar pada tubuh mereka. Satu kejadian yang sama bukan, tetapi 2 hasil yang berbeda. Polikarpus mati terbakar di atas tiang bakaran, sementara Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada sedikit pun luka bakar pada tubuh mereka. Padahal Allahnya sama, tangan yang sama. 2 kejadian ini malam hari ini mengajar kepada semua kita yang ada di tempat ini, bahwa beriman kepada Tuhan bukanlah sekedar beriman terhadap apa yang Dia bisa lakukan dalam hidup kita, namun beriman kepada Tuhan selamanya tetap percaya Dia Allah, selama-lamanya Allah. Apakah Dia akan meluputkan kita atau tidak, apakah Dia akan membebaskan kita atau tidak, keputusan akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang berani meletakkan keputusan akhir di tangan Tuhan. Adakah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang berdoa memohon sesuatu daripada Tuhan? Adakah hari ini kita sedang mengharapkan sesuatu daripada Tuhan? Izinkan keputusan akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Sebab apapun yang Tuhan putuskan dalam hidup kita, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bahkan Dia sanggup mengubah segala yang paling buruk dalam hidup kita menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, tak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh tak berdaya. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa, yang hilangkan susahmu. Kenapa mau pikul sendiri
Tidak akan pernah terjadi masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Sebab selalu ada akibat yang ditimbulkan ketika masalah itu terjadi dalam hidup kita. Dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik. Kemungkinan yang kedua sebaliknya, keadaan kita menjadi semakin buruk ketika masalah itu terjadi dalam hidup kita. Dan kalau masalah itu menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita. Responi masalah itu pada saat ia datang dalam hidup kita. Kenapa begitu? Sebab bukankah dia Allah adalah Allah yang berjanji kepada setiap kita bahwa dia adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dia. Bahkan dia sanggup mengubah segala yang paling buruk dalam hidup kita menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, tak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh tak berdaya. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah,
percaya, angkat tinggi-tinggi kedua tangan, katakan dengan iman. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Ini kepercayaan kami ya Bapa. Takkan pernah dibiarkannya. Sebab Allah mengerti, dengan iman. Sebab Allah peduli. Hanya Engkau yang mengerti. Hanya Engkau yang peduli. Mari sekali lagi angkat kedua tangan di hadapan Bapa. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di tangannya. Letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangannya. Selamanya hanya Engkau tempat kami bersandar, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang kami peduli. Ingatkan setiap kami malam ini Bapa, di dalam perjalanan hidup yang sedang kami jalani hari ini, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kami, sebagaimana Engkau Allah mengerti dan mempedulikan setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami untuk kami menghadapi apapun yang tengah ada di hadapan kami hari ini. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Bahkan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak minta banyak dari kita Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan minta cuma satu. Jangan pernah lepas kepercayaan kita. Apapun bagaimanapun keadaan kita. Sebab itu adalah jalan satu-satunya untuk Tuhan dapat menolong kita. Sally baru berusia 8 tahun Bapak Ibu Saudara. Ketika pada suatu hari dia mendapati
Kedua orang tuanya tengah menangis dengan begitu sedihnya di hadapan adik lelaki kecilnya yang sudah sakit begitu lama dan tidak kunjung sembuh. Segala usaha mereka sudah tempuh, segala cara mereka sudah lakukan untuk menyelamatkan dan menyembuhkan adik lelaki kecil Sally ini. Namun cuma satu cara yang belum mereka lakukan, yaitu lewat operasi. Dikarenakan biaya yang begitu tinggi dan mereka tidak punya uang sama sekali. Dari balik pintu kamar kedua orang tuanya, Sally melihat kedua orang tuanya tengah menangis dengan begitu sedihnya. Namun di sela-sela tangisan kedua orang tuanya itu, Sally masih bisa mendengar dengan jelas ayahnya berkata dengan begitu lirih, hanya keajaiban yang dapat menyelamatkan dia saat ini. Mendengar perkataan ayahnya itu, Sally langsung lari ke kamar tidurnya. Dari tempat yang tersembunyi dia keluarkan celengannya. Lalu dia pecahkan celengan. Dia kumpulkan semua uang yang ada padanya. Dan berkali-kali dia hitung dengan cermat semua uang yang ada padanya itu. Lalu dengan membawa semua uang di tangannya, Sally menyelinap keluar dari rumahnya. Dia lari ke toko obat yang ada di ujung jalan. Ketika Sally memasuki toko obat itu, sang apoteker terlalu sibuk melayani begitu banyak pembeli, sehingga seorang gadis kecil usia 8 tahun luput dari pandangannya. Sally menunggu dengan sabar, namun dia tidak kunjung dapat perhatian. Berbagai macam gaya gerakan dia buat untuk menarik perhatian sang apoteker itu, namun dia tidak berhasil. Akhirnya dia ambil koin dari tangannya, dia lempar ke atas meja etalase, dan dia berhasil. Namun tindakannya ini mengejutkan, sekaligus membuat sang apoteker begitu marah. Dengan suara yang keras dia membentak Sally, "Apa yang kamu mau?" Dengan berlinang air mata Sally berkata, "Saya cuma ingin menceritakan kepadamu tentang keadaan adik lelaki kecil saya yang sudah sakit begitu lama dan tidak sembuh-sembuh. Tadi saya mendengar ayah saya berkata, cuma keajaiban yang dapat menyelamatkan dia saat ini. Itu sebabnya saya datang ke tempat ini. Saya mau membeli keajaiban itu, supaya adik lelaki kecil saya dapat diselamatkan dan sehat kembali." Sally menangis dengan begitu sedihnya. Mendengar perkataan Sally, hati sang apoteker sangat tersentuh. Sambil menahan air matanya dia berkata, "Kami tidak menjual keajaiban di tempat ini, adik kecil. Maafkan kami tidak bisa menolongmu. Tapi saya punya uang. Sebutkan saja berapa harganya. Saya mau membeli keajaiban itu." Sally menangis lebih keras lagi. Sang apoteker tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya dapat tertunduk dan meneteskan air matanya. Tidak jauh dari tempat Sally berdiri, ada seorang bapak yang sempat mendengar percakapan mereka. Lalu bapak itu datang menghampiri Sally dan bertanya, "Keajaiban macam apa yang dibutuhkan oleh adikmu saat ini, nak?" Sambil terisak Sally berkata, "Saya juga tidak tahu. Yang saya tahu adik lelaki kecil saya sudah sakit begitu lama dan tidak sembuh-sembuh. Orang tua saya tidak bisa bawa dia untuk dioperasi karena mereka tidak punya uang sama sekali." Sally menangis dengan begitu sedih di hadapan bapak itu.
Namun tiba-tiba dengan suara keras dia berkata, tapi saya punya uang. Lalu bapak itu tanya, berapa uang yang ada padamu, nak? $1.11. Ini uang yang aku punya di seluruh dunia ini. Sambil menahan air matanya, bapak itu berkata, wah, kebetulan sekali $1.11 adalah harga yang pas untuk sebuah keajaiban. Lalu bapak ini mengambil semua uang dari tangan Sally. Dan sambil memegang tangan Sally, bapak itu berkata bahwa ada ketemu sama adikmu dan kedua orang tuamu. Dan ternyata bapak itu adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah yang sangat terkenal. Bapak ibu saudara, $1.11 menjadikan operasi itu terjadi, dan adik lelaki kecil Sally dapat diselamatkan dan sehat kembali. Bapak ibu saudara mau tahu harga sebuah keajaiban? Saya beritahu malam ini, $1.11 ditambah dengan keyakinan sama dengan jadi bagi setiap orang yang percaya. Mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mari dengan iman terasa tangan-Mu Tuhan selalu menopangku di saat jalan terasa buntu. Cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Dengan iman sekali lagi katakan, ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu
Sebab dia sedang bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Itu sebabnya jangan ada yang diam, sebab engkau tidak akan dapat apa-apa dari dia. Tapi mari buka suara kita sama-sama, berkatakan iman di hadapan dia, berkatakan kepercayaan kita di hadapan dia. Biarkan dia berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Kami percaya masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada harapan, masih ada jalan. Kami percaya masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari angkat sekali lagi kedua tangan, katakan masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Angkat setinggi-tingginya kedua tangan, tengadahkan wajah. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan bangga, kulihat kebesaran. Berikan sorak-sorai bagi Dia Allah yang Maha Besar. Sorakan haleluya. Kami punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup setiap kami. Yang percaya dan setuju, mari sama-sama kita katakan amin. Jadi jangan pernah bilang tidak ada jalan lagi. Kalaupun hari ini jalan buntu sedang menghadang di hadapan kita, ingatlah bagaimana Allah kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa ketika Dia membelah laut Teberau itu menjadi dua. Kalau terhadap satu bangsa saja Dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga, apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah Dia lakukan di masa yang lampau. Itu sebabnya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Mari sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Dia Allah kita. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Silakan duduk kembali. Dapatkan kita bagi Tuhan. Dan sebelum kita memberi, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami dengar, kami nikmati dalam pujian dan penyembahan, kami boleh
diubahkan dan diperbaharui. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi berkat bagi kami. Kami percaya pengurapan yang Tuhan curah Yesus dapat kesempatan untuk kami mempersembahkan korban persembahan kami kepadamu. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kami memberi dalam nama Yesus. Kita berkata, amin. Sementara kita memberikan korban persembahan kita untuk Tuhan, ada beberapa tayangan pengumuman yang bisa kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian, serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dimohon untuk hadir sebelum ibadah dilaksanakan, serta tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah dapat berlangsung hikmat hingga selesai. Hadiri doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 sampai 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4. Datang dan nikmati hadirat mujizat Tuhan. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Di sini, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silahkan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan seperti kunjungan kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, Anda dapat menghubungi koordinator diaken setempat, serta mengisi formulir yang disediakan, atau bisa telepon di 593 6880 setiap hari jam 8 sampai 10 malam. Hadiri ibadah Raya Sekota Kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 14 Mei di Geraha Betani Nginden yang diadakan dalam 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 6:30 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Ibadah doa malam di Betani Manyar jam 10 malam dan jam 1 dini hari Jumat berjalan seperti biasa. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, ada CD dari Bapak Jeffrey S. Chandra yang tersedia bagi kita semua, CD dan DVD. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin memiliki CD dan DVD ini, ada untuk doa saat teduh dan menyembah, bisa didapatkan di pintu utama dari gedung ini. Jadi di belakang saudara, di pintu utama tersedia CD dan DVD dari Bapak Jeffrey S. Chandra. Demikian pengumuman di malam hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Selamanya sama-sama kita buka kedua tangan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi
membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang malam Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghidupan.